Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anakku sekalian yang Ibu ingin cintai? Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang menyusun pidato. Adapun kompetensi dasarnya adalah menuangkan gagasan atau pesan dalam pidato, baik secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kegiatan berpidato merupakan sebuah kegiatan ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu hal kepada halayak. Oleh karena itu, sebelum berpidato, naskah pidato harus dipersiapkan terlebih dahulu agar pidato yang kita sampaikan nanti di depan halayak tersusun dengan baik. Agar naskah pidato yang akan kita sampaikan di depan orang banyak tersusun dengan baik, ada 4 langkah yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan tema pidato, yang kedua, menentukan tujuan pidato, yang ketiga, menyusun kerangka pidato, dan yang keempat, mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah pidato yang baik. Ketika kita akan melakukan pidato di dalam sebuah acara, kita harus melakukan persiapan dalam hal materi. Materi apa yang akan kita sampaikan di dalam acara tersebut? Tentu saja, materi yang akan disampaikan di dalam pidato kita harus sesuai dengan acara yang kita hadiri. Materi merupakan hal yang penting ketika kita akan menyampaikan sebuah pidato. Materi yang akan kita sampaikan di dalam sebuah pidato dapat diambil dari berbagai sumber, seperti internet, surat kabar, majalah, buku, wawancara, dan lain sebagainya. Selain melakukan persiapan materi, kita juga harus melakukan persiapan dari segi pendengar. Seorang pendengar pidato tentu saja mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang cepat merasa bosan ketika mendengarkan sebuah pidato. Oleh karena itu, kita harus menyusun dan memilih pemilihan kata di dalam pidato kita sebaik mungkin agar orang merasa betah ketika mendengarkan pidato kita. Dalam mempersiapkan pidato, bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber kita susun, dari mulai pembukaan, isi, kemudian penutup. Materi sebuah pidato juga harus disesuaikan dengan minat pendengarnya, agar apa yang kita sampaikan mendapat perhatian dari pendengar pidato, sehingga apa yang disampaikan oleh seorang yang berpidato dimengerti dan dipahami oleh pendengarnya. Dan yang terpenting, setelah pendengar mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh yang berpidato, dia mempunyai kemauan untuk melakukan tindakan atau perbuatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang berpidato tersebut. Sikap badan seseorang ketika sedang berpidato diusahakan harus terlihat oleh seluruh pendengar. Sebaiknya ketika sedang berpidato, posisi kita ada dalam keadaan berdiri. Kalau boleh, dihindari posisi duduk. Demikian dengan suara kita. Diusahakan suara kita harus mencapai seluruh ruangan, tergantung kepada besar kecilnya ruangan, sehingga pendengar yang duduk di bagian depan sampai bagian belakang mendengar suara kita. Pada zaman sekarang, untuk menjangkau seluruh pendengar, kita tentu saja menggunakan alat pengeras suara atau speaker. Maka gunakanlah speaker itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara jangan terlalu dekat ke mulut, sehingga suara yang dikeluarkannya itu bagus. Selain suara harus nyaring dan jelas, seorang yang berpidato juga harus memperhatikan intonasi kalimatnya dan juga pelafalannya.
Yang berpidato, intonasi kalimatnya harus baik, kemudian juga lafalnya harus cukup jelas untuk dapat didengarkan oleh seluruh pendengar. Suasana berpidato itu biasanya resmi. Oleh karena itu, sikap badan seorang yang sedang berpidato harus terlihat wajar. Gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, dan lain-lain juga harus mendukung dalam berpidato. Jangan terlalu berlebihan dan harus sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Secara keseluruhan, penampilan seorang yang berpidato itu harus bersahaja dan tampak berwibawa. Demikianlah anak-anakku yang Ibu Im cintai, penjelasan Ibu tentang cara menyusun teks pidato. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.